们这儿到底还有谁没追番啊？Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu donghua terbaru yang baru-baru ini tayang teman-teman. Nah, donghua ini berjudul Everlasting God of Sword. Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, Mimin berharap kalian mau mensupport channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Biar Mimin makin semangat deh update alur ceritanya guys. Pertama-tama Mimin akan ceritain dulu sedikit sinopsisnya guys. Di alam 9 Nether, Shen Genyi di mana dia adalah putra ketiga dari Balai Pedang Terbengkalai. Dia memperoleh seni bela diri kuno yaitu teknik 10.000 pedang tersembunyi yang sangat didambakan di seluruh dunia. Ketua Sakti Iblis Soyui bertarung dengannya untuk memperebutkan pedang itu, tetapi putra ketiga itu malah menghilang. Setelah setahun kemudian, Balai Pedang Terbengkalai membuka kembali gerbang gunung dan Shen Genyi meminta murid-muridnya untuk mengajarkan teknik 10.000 pedang tersembunyi secara langsung. Dunia bela diri dikejutkan olehnya. Waolu adalah seorang murid perempuan dari Mansion Liaoyang yang dimana menjadi murid Shen Genyi secara kebetulan. Saat guru dan murid memecahkan teka-teki, krisis diam-diam mendekat. Ketika konspirasi telah muncul, semua alasan menuju pada legenda kuno yang disebut dengan peri terbang penebas bulan. Nah, itu dia guys sinopsis dari donghua yang satu ini. Sekarang kita akan langsung ke alur ceritanya. Di alam semesta yang luas dan abadi, ada begitu banyak dunia yang dipisahkan oleh penghalang. Jalan antara dunia atas dan dunia bawah terhalang oleh bintang-bintang. Jika manusia dunia bawah ingin membuka jalan menuju dunia atas, maka dia harus menjadi praktisi terkuat dan menggunakan pedang meteor untuk menghancurkan mata bintang. Dan kisah ini terjadi di salah satu dunia bawah dunia 9 Nether. Energi pedang menembus 30.000 mil, bahkan aura pedang menembus 19 negara. Peristiwa besar dunia bela diri dalam 10 tahun terakhir ada hubungannya dengan pendekar pedang yang tak tertandingi. Di mana pedang pendekar tak tertandingi itu, dia adalah MC kita yang bernama Shen Genyi. Di mana faktanya sejak MC kita ini memasuki dunia bela diri 10 tahun yang lalu, dia ternyata tidak pernah kalah guys. Bahkan yang paling menggemparkan adalah pertarungannya di tebing Ciri setahun yang lalu melawan ketua Sakti Iblis Soyiren. Namun di saat pertarungan berlangsung, MC kita menyadari jika orang yang begitu kuat di dunia itu juga bukan pedang meteor yang ia cari guys. Dalam pertarungan itu, aura pedang mereka bisa dilihat dari jarak 30 mil jauhnya. Bahkan pertarungan mereka hampir meratakan tebing Ciri. Meskipun teknik iblis dari Soyiren tak tertandingi, tapi pada akhirnya dia dibunuh oleh MC kita. Dan ternyata itu hanyalah cerita dari seorang kakek tua, di mana kakek tua itu adalah pendongeng di dunia sekarang ini. Dia juga mengatakan setelah pertarungan itu Shen tidak pernah meninggalkan Balai Kijian dan kemungkinan terluka cukup parah setelah pertempurannya melawan ketua Sakti Iblis itu. Rumor lainnya juga mengatakan jika Shen kehilangan minatnya untuk menaklukkan dunia bela diri karena dia tak terkalahkan sampai saat ini. Namun di sana salah seorang pendekar wanita mengatakan jika Tuan Muda Shen sangatlah kuat dan tampan. Dia juga yakin kalau MC kita itu sebenarnya baik-baik saja. Di sana juga ada seorang pendengar pria mengatakan jika itu semua belum tentu. Bisa jadi dia benar sedang terluka parah dan tak berani menemui orang-orang yang ada sekarang. Sontak sebuah pisau langsung menancap di meja pria yang mengatakan itu, di mana tepat di hadapannya ada segerombolan orang datang tak terima dengan apa yang baru saja mereka dengar. Situasi sempat memanas, namun di saat situasi mulai tak terkendali, sang pendongeng tadi berusaha menenangkan kedua belah pihak. Namun naasnya, sang pendongeng itu malah dipukul oleh kedua orang yang sedang berselisih paham itu. Shen berpindah di area terlarang bukit belakang. Di sana terlihat sosok yang sangat cepat melintasi ranting-ranting pohon. Ternyata dia adalah salah satu yang mencari tahu tentang keberadaan MC kita, yang dimana dirumorkan dia berada di area terlarang bukit belakang. Lelaki itu sembunyi-sembunyi mengintai dari belakang.
Di sana terlihat sebuah singgasana yang dimana ternyata yang duduk di situ memang sang MC kita, guys. Dia dengan santai menyeruput tehnya seraya berkata, karena ingin membunuhku kenapa masih terus sembunyi-sembunyi di semak, guys. Pria yang mendengar itu pun langsung kaget, di mana pria itu ternyata adalah salah satu murid dari Kuil Lanke. Murid baru itu pun sekali lagi kaget karena setelah dia melihat Sen, ternyata dia tidak merasakan jika MC kita ini memiliki seni bela diri. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengetahui di mana lokasinya? Dan juga mengatakan jika menurutnya dari aura pedang murid baru itu, seharusnya dia berlatih pedang pembunuh tanpa hati dari Kuil Lanke. Kualitasnya yang kokoh itu jelas hasil dari latihannya. Namun yang disayangkan oleh MC kita adalah murid baru itu bukanlah orang yang baik. Kemudian MC kita pun memintanya pergi dan berpura-pura tidak melihatnya. Karena sudah ketangkap basah, mau tidak mau murid baru itu pun menunjukkan wajahnya kepada MC kita dan berniat tidak akan pergi karena dia sudah mencarinya cukup lama. Kemudian MC kita berbalik dan melihat jika pedang murid Kuil Lanke itu terbuat dari kayu pajra dan salah satu yang terlangka di sana. Tapi sayangnya masih tidak sekeras yang dia inginkan. Pedang itu seharusnya pedang melas asik, tapi tercemar nafsu dan juga keserakahan. Dan di saat MC kita itu melewati murid Kuil Lanke itu, dengan santuinya sang pria itu mengeluarkan mata ilahinya untuk memeriksa dentian dan juga meridian MC kita. Dimana yang ia temukan adalah dentian dan juga meridian MC kita itu sebenarnya sudah rusak parah, guys. Mendengarnya Sen sempat berhenti, namun murid Kuil Lanke itu langsung mengeluarkan pedangnya dan berniat untuk langsung melakukan aksinya. Kemudian dengan energi pedang yang sangat luar biasa, murid Lanke itu pun mengeluarkan jurusnya yaitu Teratai Buddha. Di saat Teratai Buddha itu dilemparkan ke arah MC kita, murid Kuil Lanke itu sangat yakin akan membunuhnya dengan serangan itu. Namun MC kita itu yang masih tetap santuy duduk di kursi rodanya, mengambil sekelopak bunga di mana bunga itu langsung berubah menjadi perisai pertahanan. Di mana perisai pertahanan itu langsung menyerap semua energi pedang yang mengarah kepadanya dan langsung berubah menjadi pedang bercahaya emas yang dimana Sen langsung mengarahkannya ke energi pedang itu ke Teratai Buddha. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba scene-nya pun berpindah ke alun-alun di Istana Wanjang. Di sana terlihat sosok pria di mana pria itu bernama Sen Baihe. Baihe yang berada di luar merasakan hawa yang sangat dingin. Karena terlalu dingin, dia pun langsung kembali masuk ke dalam istana. Tapi scene-nya berpindah lagi di mana pertempuran sudah berakhir dengan kekalahan dari murid Kuil Lanke itu. Di sana musuh MC kita itu tepar tapi masih sadar. Di sana dia benar-benar tidak percaya dengan kemampuan yang sudah dia latih seumur hidupnya bisa dikalahkan hanya dengan daun terbang. Murid Kuil Lanke ini juga berpikir jika itu adalah teknik 10.000 pedang tersembunyi yang legendaris. Kemudian MC kita berbalik dan berkata jika pedang pembunuh tanpa hati adalah teknik untuk melenyapkan kejahatan dengan belas kasih dan kasih sayang. Dan itu jelas bukanlah untuk membunuh. MC kita juga mengatakan karena dia sudah mengambil jalan yang salah maka ia tidak akan mencapai tujuannya. Karena merasa semua yang sudah dia lakukan tidak ada artinya, dia pun meminta MC kita untuk mengakhiri hidupnya. MC kita yang mendengarnya langsung mendekatinya dan mengambil pedangnya. Alhasil pedang itu langsung mengarah di leher murid Kuil Lanke itu dan berhenti sebelum mencapai ke lehernya. Melihatnya murid Kuil Lanke itu kebingungan. Di sana MC kita malah menarik kembali pedangnya dan menjulurkannya kepada murid Kuil Lanke. Dia juga memintanya pergi dan mengasah dharma kasih sayangnya. Melihat yang dilakukan MC kita, pria itu langsung menggapai pedang yang diberikan MC kita dengan wajah sedikit bingung dan menangis. Kemudian murid Kuil Lanke itu bersujud dan mengira jika MC kita itu dikirim oleh Buddha untuk mencerahkan hatinya. Karena itu pria tersebut ingin menjadi muridnya dan melatih hati pedangnya. Namun MC kita malah menyuruhnya untuk pergi. Karena merasa ditolak oleh MC kita, dia pun memutuskan untuk pergi dan akan mencoba lain kali agar bisa menjadi muridnya. Kemudian MC kita berpikir sejenak karena dia telah melawan Master 9 Nether tapi masih belum bisa menemukannya. Bahkan sia-sia menurutnya menggunakan teknik 10.000 pedang tersembunyi sebagai umpan untuk memancing mereka. Hal itu membuatnya berpikir jika takdir memang tidak ingin mempertemukannya dengan pedang meteor. Namun tiba-tiba di saat itu muncul sosok yang dimana itu adalah Sen Baihe.
Dan ternyata Shin Baehae ini adalah kakak dari MC kita. Baehae menyarankan dia agar tidak terlalu banyak berpikir karena nanti bisa masuk angin. Tapi MC kita malah meminta bantuan dari kakaknya. Kemudian Shin pun berpindah di mana di papan pengumuman Balai Jikian, segerombolan orang berkumpul untuk membacanya. Di mana di pengumuman itu ternyata MC kita ingin melakukan perekrutan murid dan memberikan teknik 10.000 pedang tersembunyinya. Di suatu tempat juga ada Buddha Liuru dan juga Nenek Chiho yang dimana mereka juga menginginkan teknik 10.000 pedang tersembunyi. Keadaan mulai ricuh karena Nenek Chiho meminta Liuru lebih baik pergi. Karena ejekan dari Nenek Chiho itu, para anggota Liuru menjadi marah dan ingin memberikan pelajaran kepada Nenek Chiho dan juga anggotanya. Namun di saat mereka ingin bertarung, tiba-tiba mereka mengalihkan perhatian mereka kepada sosok seorang gadis yang sedang asik minum sambil menyaksikan perseteruan mereka. Dan saat gadis imut cantik itu muncul di film itu pun bersambung. Oke guys, itu dulu alur cerita dari Donghua terbaru kita kali ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak ceritanya? Oke guys, terima kasih buat kalian yang terus mensupport channel ini. Mimin undur diri dulu dan bye-bye.